Selamat datang di channel Monyet Kampus. Cara mudah membuat judul skripsi, jurusan Ekonomi Program Studi Manajemen dengan konsentrasi Manajemen SDM, Manajemen Keuangan, dan Manajemen Pemasaran. Pertama harus menentukan objek penelitian. Tentukan objek penelitian yang sekiranya mudah dijangkau oleh peneliti. Untuk manajemen SDM, jika instansi kepemerintahan dan perusahaan yang sudah mempunyai SIUP, surat izin usaha perdagangan, usahakan jumlah pegawai dan karyawannya lebih dari 40 orang agar mudah saat analisis bab 4. Untuk manajemen keuangan, cari laporan keuangan dari perusahaan, jenis usaha lainnya yang mempunyai SIUP, di mana laporan keuangannya lengkap sedikitnya 6 kali periode laporan keuangan baik itu periode tahunan, semester, 3 bulan, atau bahkan sebulan sekali secara berkala. Untuk manajemen pemasaran atau marketing, cari perusahaan produksi atau jasa yang sekiranya sudah mempunyai SIUP atau jenis toko atau lainnya yang mudah dijangkau. Selanjutnya melakukan praobservasi, yang gunanya yaitu untuk menentukan permasalahan utama atau variabel terikat Y di objek penelitian. Untuk manajemen SDM, jika sudah menentukan objek penelitian selanjutnya yaitu mencari permasalahan yang digunakan untuk variabel terikat atau variabel Y, di instansi kepemerintahan atau di perusahaan swasta dengan melakukan wawancara kepada pegawai atau karyawan dan juga pimpinan tentang bagaimana kendala atau permasalahan yang dihadapi. Usahakan saat melakukan wawancara sebelumnya memperoleh izin dari pihak berwenang dahulu dan selalu menjaga tata krama, sopan santun. Untuk manajemen keuangan, analisis keuangan dari perusahaan dan jenis usaha lainnya, di mana laporan keuangannya lengkap sedikitnya 6 kali periode laporan keuangan, baik itu periode tahunan, semester, 3 bulan atau bahkan sebulan sekali secara berkala. Untuk manajemen pemasaran, kurang lebih sama seperti yang dilakukan manajemen SDM. Menentukan judul skripsi. Jika sudah mendapatkan atau menentukan variabel terikat Y, lalu cari pengertian dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi variabel tersebut, guna penentuan variabel bebasnya X1 dan X2. Terdapat dua metode yang mudah untuk menentukan variabel bebas yaitu dengan metode persamaan simultan dan intervening. Variabel persamaan simultan yaitu, maknanya variabel bebas X1 dan X2 secara bersama-sama atau bersimultan dapat mempengaruhi variabel terikat Y. X1 dan X2 bersama saling mempengaruhi Y. Sedangkan untuk variabel intervening yaitu variabel bebas yang dapat mempengaruhi variabel terikat tetapi tidak secara langsung atau melalui variabel bebas lainnya. Contoh X1 mempengaruhi Y melalui X2 atau X1 mempengaruhi X2 mempengaruhi Y. Langsung saja ke pokok pembahasan. Contoh penentuan variabel dan menentukan judul skripsi. Untuk sumbernya kalian bisa menggunakan buku atau jurnal ilmiah yang sudah diteliti 5 tahun terbitan terbaru, tergantung kebijakan fakultas masing-masing. Untuk manajemen SDM, jika sudah mendapatkan variabel terikat Y, maka cari pengertian dan faktor-faktor yang mempengaruhinya menurut para ahli atau expert. Contoh, menurut Sutrisno, tahun 2017, halaman 74, kepuasan kerja adalah suatu sikap karyawan terhadap pekerjaan yang berhubungan dengan situasi kerja,
kerjasama antar karyawan, imbalan yang diterima dalam kerja, dan hal-hal yang menyangkut faktor fisik dan psikologis. Menurut Edi Sutrisno, tahun 2016, halaman 77-78, faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah kesempatan untuk maju, keamanan kerja, gaji, perusahaan dan manajemen, faktor intrinsik dari pekerjaan, pengawasan, kondisi kerja, aspek sosial dalam pekerjaan, komunikasi, fasilitas. Untuk menentukan variabel bebas dengan menggunakan persamaan simultan, yaitu pilih 2 di antara 10 variabel yang dapat mempengaruhi variabel terikat. Contohnya yaitu pengaruh pengawasan dan gaji terhadap kepuasan kerja karyawan atau pegawai pada objek penelitian perusahaan atau instansi. Sedangkan metode variabel intervening, contohnya yaitu pilih 1 di antara 10 variabel interven yang dapat mempengaruhi variabel terikat, lalu cari kembali faktor-faktor yang dapat mempengaruhi variabel interven tadi. Contohnya, kita ambil 1 variabel yang mempengaruhi kepuasan kerja yaitu gaji, lalu cari faktor-faktor yang memengaruhi gaji menurut para ahli seperti Sutrisno tahun 2017 halaman 194 menjelaskan bahwa terdapat faktor-faktor yang menentukan gaji yaitu produktivitas, kemampuan untuk membayar, kesediaan untuk membayar, penawaran dan permintaan tenaga kerja. Setelah menemukan, kita ambil salah satu faktor saja lalu merangkainya menjadi judul seperti pengaruh produktivitas terhadap kepuasan kerja melalui gaji karyawan atau pegawai pada objek penelitian. Untuk manajemen keuangan, analisis terlebih dahulu laporan keuangan perusahaan-perusahaan seperti laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal, dan neraca. Namun pada contoh kali ini saya menggunakan data keuangan pokok atau Financial Highlight PT Gudang Garam Terbuka. Di dalam laporan tahunan ini terdapat 10 tahun laporan keuangan. Analisis masalahnya sedikit mudah dengan melihat beberapa akun yang nilainya berkurang, dan usahakan analisisnya pada 6 tahun terbaru ke belakang. Di sini kita melihat beberapa akun yang nilainya berkurang, dan juga ada analisis rasio terlihat fluktuatif naik dan turun. Kita ambil contoh variabel terikatnya dengan memilih akun rasio lancar atau current ratio. Meskipun di sini hanya ada penurunan 1 kali selama tahun 2019 sampai 2014, namun pada dasarnya rasio lancar ini belum mencapai standar industri atau idealnya yaitu 200% atau 2:1. Rasio ini merupakan bagian dari likuiditas, maka sebagai contohnya saya ambil variabel terikatnya adalah likuiditas. Menurut Sutrisno, tahun 2012 halaman 215 menyatakan bahwa likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban-kewajibannya yang harus segera dipenuhi. Sedangkan menurut Bambang Rianto tahun 2010 halaman 32, faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan likuiditas adalah sebagai berikut. Besarnya investasi pada harta tetap dibandingkan dengan seluruh dana jangka panjang. Volume kegiatan perusahaan. Pengendalian harta lancar. Setelah mendapatkan faktor-faktor yang mempengaruhi variabel terikat, kita bisa menentukan variabel bebas lainnya. Untuk judul dengan menggunakan metode variabel persamaan simultan yaitu pengaruh penjualan dan aktiva lancar terhadap likuiditas pada PT XXX atau objek penelitian.
Sedangkan untuk metode intervening yaitu, kita pilih salah satu variabel interven. Kita di sini memilih aktiva lancar, yang mempengaruhi variabel terikat atau likuiditas, lalu kita mencari faktor-faktor yang mempengaruhi variabel interven atau aktiva lancar untuk mendapatkan variabel bebas. Menurut Bambang Rianto, aktiva lancar merupakan harta lancar yang dapat dijadikan uang dalam waktu singkat maksimal 1 tahun. Komponen atau faktor yang mempengaruhinya meliputi kas, bank, surat berharga, piutang, persediaan, biaya dibayar di muka, pendapatan yang masih harus diterima, pinjaman yang diberikan, dan aktiva lancar lainnya. Setelah mendapatkan faktor yang dapat mempengaruhi variabel interven tadi, lalu kita pilih salah satu sebagai variabel bebas. Contohnya seperti, pengaruh piutang terhadap likuiditas melalui aktiva lancar pada PT XXX atau objek penelitian. Untuk manajemen pemasaran, sama seperti konsentrasi lainnya, pertama harus menentukan pokok permasalahan terlebih dahulu untuk mencari variabel terikat Y, dan setelah sudah dapat maka kita mencari pengertian para ahli dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kita contohkan di sini variabel terikatnya yaitu minat beli konsumen. Menurut Ciptono, tahun 2007, dalam jurnal Aptaguna, tahun 2016, minat beli konsumen adalah tahap kecenderungan responden untuk bertindak sebelum keputusan membeli benar-benar dilaksanakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli. Menurut Abdurrahman, tahun 2004, dalam Iwan, tahun 2019 halaman 141, minat beli konsumen dipengaruhi beberapa faktor yaitu faktor kualitas, faktor brand atau merek, faktor kemasan, faktor harga, faktor ketersediaan, faktor acuan. Setelah mendapatkan faktor-faktor yang mempengaruhi variabel terikat, kita bisa menentukan variabel bebas lainnya. Untuk judul dengan menggunakan metode variabel persamaan simultan yaitu, contohnya, pengaruh kualitas dan harga terhadap minat beli konsumen pada toko atau perusahaan XXX objek penelitian. Sedangkan untuk metode variabel interveningnya yaitu, pilih salah satu faktor yang mempengaruhi variabel terikat sebagai variabel interven, lalu kita cari kembali pengertian dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi variabel interven sebagai variabel bebas. Contohnya kita ambil variabel interven yaitu kualitas produk. Menurut Armstrong, tahun 2007, dalam Si Hongbing, tahun 2019 halaman 347, kualitas produk adalah kemampuan suatu produk untuk melakukan fungsinya, itu meliputi daya tahan, kehandalan, ketelitian, yang dihasilkan, kemudahan dioperasikan dan diperbaiki, dan atribut lain yang berharga pada produk secara keseluruhan. Ada beberapa faktor yang digunakan dalam menentukan kualitas produk menurut Sofyan Asauri, tahun 2009, dalam Iwan tahun 2019 halaman 362, faktor yang mempengaruhi kualitas produk yaitu market atau pasar, money atau uang, manajemen atau manajemen, man atau manusia, motivation atau motivasi, material atau bahan, machine and mechanization atau mesin dan mekanik, modern information metode atau metode informasi modern, mounting product requirement atau persyaratan proses produksi. Setelah mendapatkan faktor yang mempengaruhi variabel interven,
Lalu kita pilih salah satu faktornya sebagai variabel bebas. Contoh, pengaruh material terhadap minat beli melalui kualitas produk XXX pada toko atau perusahaan XXX, objek penelitian. Mungkin itu saja kiat-kiat yang saya sarankan agar mempermudah para pejuang skripsi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang. Jangan lupa like, subscribe, komen, and share ya teman. Dukung channel ini terus agar semangat membuat konten-konten selanjutnya yang bermanfaat.